إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwasanya perayaan Natal bagi orang-orang Nasara merupakan ibadah, sedangkan umat Islam diperintahkan untuk tidak mencampur adukan akidah dan peribadatan agamanya dengan akidah dan peribadatan agama lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Qatadah rahimahullah mengatakan tentang ayat ini, janganlah kamu campur adukan Yahudi dan Nasara dengan Islam, dan kalian telah mengetahui bahwa agama Allah adalah Islam, yang Allah tidak menerima kecuali Islam. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tertanggal 7 Maret 1981 memutuskan bahwa pertama, perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa alaihissalam, akan tapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal akidah dan peribadatan umat Kristen. Yang kedua, mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya adalah haram. Dan yang ketiga,
agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengapa para ulama mengharamkan mengucapkan selamat Natal? Sebagian orang menganggap ucapan semacam itu tidaklah bermasalah, dan ada juga sebagian di antara kaum muslimin berpendapat sebagaimana pendapat orang-orang non-muslim dengan alasan toleransi di dalam beragama. Toleransi beragama bukanlah seperti kesabaran yang tidak ada batasnya, namun toleransi beragama dijunjung tinggi oleh syariat, asal di dalamnya tidak terdapat penyelisihan syariat. Bentuk toleransi bisa juga membiarkan saja mereka berhari raya tanpa turut serta dalam acara mereka, termasuk tidak perlu ada ucapan selamat. Islam mengajarkan kemuliaan, mengajarkan akidah yang benar dan akhlak-akhlak terpuji. Tidak hanya perlakuan baik terhadap sesama muslim saja, namun juga kepada orang non-muslim, selama orang-orang tersebut tidak memerangi kaum muslimin. Namun hal ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menggeneralisir sikap baik yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada orang-orang non-muslim. Sebagian orang menganggap bahwa mengucapkan ucapan selamat hari Natal adalah suatu bentuk perbuatan baik kepada orang-orang Nasara. Namun patut dibedakan antara berbuat baik, yaitu ihsan, kepada orang kafir dengan loyal atau wala kepada orang kafir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alasan terlarangnya ucapan Natal adalah yang pertama, ia bukanlah perayaan kaum muslimin. Nabi SAW telah menjelaskan bahwa perayaan bagi kaum muslimin hanya ada dua, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, perayaan Natal merupakan menyetujui kekufuran orang-orang yang merayakannya. Ketika mengucapkan selamat atas suatu, pada hakikatnya kita memberikan suatu ucapan penghargaan. Misalnya ucapan selamat kepada teman yang telah lulus dari kuliahnya saat wisuda. Begitu juga dengan seorang yang muslim mengucapkan selamat Natal kepada seorang Nasara, seakan-akan orang yang mengucapkannya menyematkan kalimat setuju akan kekufuran mereka, karena mereka menganggap bahwa hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan mereka, yaitu Nabi Isa alaihissalam, dan mereka menganggap bahwa Nabi Isa adalah Tuhan mereka. Bukankah hal ini adalah kekufuran yang sangat jelas dan sangat nyata? Dari Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik, wa syatamani wa lam yakul lahu dzalik, fa amma takdzibuhu iyai fa qawluhu lan yu'idani kama badani, wa laysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi, wa amma syatmuhu iyai fa qawluhu ittakhadallahu walada, wa anal ahadus samad lam alid wa lam ulad wa lam yakul li kufuwan ahad." Artinya, anak keturunan Adam atau manusia telah mendustakanku, dan mereka tidak berhak untuk itu, dan mereka mencelaku padahal mereka tidak berhak untuk itu. Adapun kedustaannya padaku adalah perkataan, Allah tidak akan mengembalikanku atau membangkitkanku setelah kematianku sebagaimana dia pertama kali menciptakanku. Adapun celaan mereka kepadaku adalah ucapannya, Allah telah mengambil seorang anak, padahal aku adalah Al-Ahad, yang Maha Esa, dan As-Samad, tempat memohon segala sesuatu. Aku tidak beranak, tidak pula diperanakan, dan tidak ada satupun yang menyerupai aku. Rawahul Bukhari. Apakah kita akan mengucapkan selamat kepada orang yang mencela Allah,
mengucapkan selamat kepada orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Wal iyadu billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani 'abda." Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh karena ucapan tersebut. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak, dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah, merupakan sikap loyal atau wala yang keliru. Wala tidaklah sama dengan berbuat baik. Wala memiliki arti loyal, menolong atau memuliakan orang yang kita cintai, sehingga apabila kita wala terhadap seorang akan tumbuh rasa cinta kepada orang tersebut. Oleh karena itu, para kekasih Allah juga disebut dengan wali-wali Allah. Ketika kita mengucapkan selamat Natal, hal itu dapat menumbuhkan rasa cinta kita perlahan-lahan kepada mereka. Mungkin sebagian kita mengingkari yang diucapkan hanya sekedar di lisan saja, padahal seorang muslim diperintahkan untuk mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi melarang kita mendahului ucapan salam, sebagaimana dalam sabdanya, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian mendahului Yahudi dan Nasara dalam salam, yaitu dalam ucapan selamat. Yang kelima, yaitu terdapat tasyabbuh terhadap orang kafir. Tidak samar lagi kaum muslimin bahwa sebagian kaum muslimin turut berpartisipasi dalam merayakan Natal. Lihat saja ketika di pasar-pasar, di jalan-jalan, di pusat perbelanjaan, sebagian dari kaum muslimin ada yang berpakaian dengan pakaian khas perayaan Natal, padahal Nabi SAW telah melarang kaum muslimin untuk menyerupai kaum kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sedangkan perayaan Tahun Baru Masih yang secara rutin disambut dan dimeriahkan dengan berbagai acara dan kemeriahan memiliki sejarah yang panjang. Banyak di antara kaum muslimin yang ikut merayakannya tidak mengetahui kapan pertama kali acara tersebut diadakan dan latar belakang mengapa hari itu dirayakan. Perayaan Tahun Baru Masih merupakan pesta warisan budaya orang-orang Romawi. Mereka mendedikasikan hari yang istimewa ini untuk seorang dewa yang bernama Janus, yaitu dewa pintu gerbang dan awal tahun. Janus adalah seorang dewa yang memiliki dua wajah. Satu wajah menatap ke depan dan satunya lagi menatap ke belakang, sebagai filosofi masa depan dan masa lalu, layaknya momen tahun baru. Pada masa Raja Numa Pompilius, ia mendirikan sebuah tempat pemujaan dewa Janus, yang pemujaannya dilakukan pada tanggal 1 Januari, tahun baru pintu tahun,
yang kemudian kegiatan itu diadopsi oleh umat Kristen Romawi dengan perubahan. Mereka tidak merayakan tahun baru di tempat pemujaan sebagaimana dilakukan Raja Numa Pompilius, namun mereka rayakan di gereja-gereja dengan kebaktian-kebaktian, dan setelah mereka selesai kebaktian, mereka berkeliling di jalan-jalan sambil meniup trompet-trompet janu. Dari fakta ini kita bisa simpulkan bahwa perayaan tahun baru Masehi sama sekali tidak berasal dari budaya kaum muslimin. Pesta tahun baru Masehi pertama kali dirayakan oleh orang kafir paganis, yaitu bangsa Romawi purba, yang kemudian diadopsi oleh kaum Nasrani Romawi. Mereka menyemarakan hari ini dengan berbagai macam permainan, menikmati indahnya langit dengan semerbak cahaya, dengan semarak cahaya kembang api, seraya meniup trompet-trompet janu dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tradisi perayaan tahun baru di beberapa negara terkait dengan ritual keagamaan atau kepercayaan mereka yang tentu saja sangat bertentangan dengan Islam. Contohnya di Brazil, pada tengah malam setiap tanggal 1 Januari, orang-orang Brazil berbondong-bondong menuju pantai dengan pakaian putih bersih. Mereka menaburkan bunga di laut, mengubur mangga, pepaya dan semangka di pasir sebagai tanda penghormatan terhadap sang dewa Lemanja, itu dewa laut yang terkenal dalam legenda negara Brazil. Seperti halnya di Brazil, orang Romawi kuno pun saling memberikan hadiah potongan dahan pohon suci untuk merayakan pergantian tahun. Belakangan mereka saling memberikan kacang atau kuin lapis emas dengan gambar Janus. Sedangkan menurut kepercayaan orang Jerman, jika mereka makan sisa hidangan pesta perayaan tahun baru di tanggal 1 Januari, mereka percaya tidak akan kekurangan pangan selama setahun penuh. Bagi orang Kristen yang mayoritas penghuni belahan benua Eropa, tahun baru Masehi dikaitkan dengan kelahiran Yesus atau Isa Al-Masih. Seiring muncul dan berkembangnya agama Kristen, akhirnya perayaan ini diwajibkan oleh para pemimpin gereja sebagai suatu perayaan suci, satu paket dengan hari Natal. Itulah mengapa ucapan Natal dan tahun baru dijadikan satu. Bagi orang Persia yang beragama Majusi atau penyembah api, menjadikan tanggal 1 Januari sebagai hari raya yang mereka dengar dengan hari Nairus atau Nuruz. Penyebab mereka menjadikan hari tersebut sebagai hari raya adalah ketika raja mereka Tumarat wafat. Ia digantikan oleh seorang yang bernama Jamsad, yang ketika dia naik tahta, ia merubah namanya menjadi Nairus pada awal tahun. Nairus sendiri berarti tahun baru. Kaum Majusi juga meyakini bahwa pada tahun baru itulah Tuhan menciptakan cahaya sehingga memiliki kedudukan yang tinggi. Kisah perayaan mereka ini direkam dan diceritakan oleh Imam Nawawi dalam buku Nihayatul Arab. Di dalam perayaan itu, kaum Majusi menyalakan api dan menganggapnya dan mengagungkannya karena mereka adalah penyembah api. Kemudian orang-orang berkumpul di jalan-jalan, halaman, pantai. Mereka bercampur baur antara laki dan wanita, saling mengguyur sesama mereka dengan air dan khamar. Mereka berteriak-teriak, menari-nari sepanjang malam. Orang-orang yang tidak turut serta merayakan hari Nairus ini, mereka siram dengan air bercampur kotoran. Semuanya dirayakan dengan kefasikan dan kerusakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk meniru kebiasaan orang kafir, menyerupai mereka dalam sebagian hari besar mereka, mengandung konsekuensi bergembira dan membuat mereka berlapang dada terhadap kebatilan yang sedang mereka lakukan. Menyerupai mereka dalam hal-hal yang bersifat lahiriah akan mengandung konsekuensi. Menyerupai mereka pula dalam hal-hal yang bersifat batiniah, yang berupa akidah-akidah batil, melalui tahapan-tahapan yang sangat halus lagi tersembunyi. Mengikuti hari raya mereka termasuk bentuk loyalitas dan menampakkan rasa cinta kepada mereka, padahal Allah melarang kita untuk menjadikan mereka sebagai kasih, loyal terhadap orang kafir dan menampakkan cinta kasih kepada mereka. Hari raya merupakan bagian dari agama dan doktrin keyakinan, bukan semata perkara dunia dan hiburan. Perayaan Nairus dan Mihrajan
yang dirayakan penduduk Madinah isinya hanya bermain-main dan makan-makan. Sama sekali tidak ada unsur ritual sebagaimana yang dilakukan orang-orang Majusi sebagai sumber asli perayaan itu. Namun mengingat 2 hari tersebut adalah perayaan orang kafir, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya dan Allah memberi ganti dengan 2 hari raya yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk itu, turut bergembira dengan perayaan orang kafir meskipun hanya bermain-main tanpa mengikuti ritual keagamaannya, termasuk perbuatan yang terlarang karena termasuk turut mensukseskan acara mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati hamba-hamba pilihan, yaitu dan orang-orang yang tidak turut dalam kegiatan az-zur, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan diri. Ulama menafsirkan kata az-zur pada ayat di atas dengan hari raya orang kafir. Artinya, jika ada orang yang turut melibatkan dirinya dalam hari raya orang kafir, berarti dia bukan termasuk hamba-hamba pilihan Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hendaknya kita sebagai umat Islam teguh memegang ajaran syariat kita. Janganlah kita terombang-ambing oleh budaya non-muslim, karena budaya itu hanya akan menjerumuskan kita kepada kehinaan di dunia dan kerugian di akhirat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم